Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Era Sukanti. Yang kali ini kita akan membahas masalah mengenai cara mengendalikan emosi. Wajar ya jika emosi kita tersulut tiba-tiba usai mendengar kabar yang kurang mengenakan. Emosi memang kerap kali datang tanpa diminta dan di waktu yang tidak terduga. Kalau sudah begini, kita dituntut untuk tetap tenang sembari menyingkirkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Emosi adalah potensi manusia yang menyimpan energi dahsyat. Nah, emosi adalah potensi yang mencakup seluruh jenis perasaan yang ada pada diri seseorang, seperti sedih, gembira, kemudian ada benci, cinta, dan sebagainya. Menurut penelitian, diketahui bahwa emosi memiliki kekuatan reaksi atau respon atau gerak yang sangat cepat, melebihi respon otak. Misalnya, emosi suka membuat orang menghabiskan waktu atau biaya, perhatian, dan jiwa kepada objek yang disukainya. Ya enggak? Bayangkan bagaimana kalau emosi negatif menguasai jiwa dan tingkah laku seseorang. Kita tahu bahwa ada dua klasifikasi emosi, yakni ada emosi positif dan juga ada emosi negatif. Emosi positif contohnya suka, kemudian gembira, cinta, dan lain-lain. Kalau yang negatif, ada benci, sedih, kecewa, dan lain-lain. Emosi negatif bukan berarti buruk atau jahat, bahkan kadang justru diperlukan. Misalnya, benci diarahkan untuk membenci perbuatan maksiat, curang, sombong, dan lain-lain. Yang penting adalah bagaimana mencerdaskan emosi sehingga mampu menggerakkan diri kepada kualitas hidup yang lebih baik. Nah, hasil penelitian menjelaskan bahwa emosi positif seperti senang, nyaman, aman, suka, gembira, dan lain-lain membuat dorongan otak membangun peta-peta persepsi atau pengertian dan pemahaman yang lebih baik. Ini berarti memudahkan proses mengingat, mereproduksi ingatan dan gambaran secara lebih jelas dibandingkan pengalaman atau ingatan yang melibatkan emosi negatif. Gangguan dalam pengendalian emosi berkaitan dengan turunnya kepercayaan diri. Nah, jadi orang yang sulit untuk mengendalikan diri itu biasanya juga bisa menyebabkan kepercayaan diri turun. Ketidakmampuan mengendalikan aspek emosi menyebabkan perilaku seseorang itu tidak lagi dilandasi oleh otak, tetapi oleh gejolak emosinya. Nah, gimana nih untuk cara mengelola emosi? Nah, kalau mengelola emosi itu berarti mengelola sistem emosi. Menurut Taufik Barudin tahun 2000 menyebutkan ada beberapa cara untuk mengelola emosi, yaitu mengelola pikiran dengan menghindari cara berpikir yang merusak. Contohnya seperti terlalu menyamaratakan atau overgeneralize atau overgeneralisasi. Misalnya, dia selalu terlambat. Jadi kata selalu ini yang jadi overgeneralisasi. Padahal mungkin dia hanya 1, 2, atau 3 kali terlambat, tapi dia langsung mengatakan selalu. Nah, seperti itu. Kemudian seperti memberi cap negatif, misalnya pantas memang dia tukang ribut. Nah, ada kata-kata tukang gitu, berarti dia seolah-olah ya memang seperti itu terus-terusan. Kemudian membesar-besarkan masalah, misalnya kenapa dia tadi diam saja, pasti ada sebabnya ini. Nah, jadi dia mencari-cari gitu ya, kemudian membesar-besarkan masalah. Nah, tahu nggak sih kalau kita itu sedang emosi, maka secara otomatis ini juga ada perubahan-perubahan fisiologis atau dalam tubuh kita. Ya, misalnya ya perubahan fisiologis ketika seseorang marah, wajahnya memerah, jantungnya berdetak kencang, mata membelalak. Ketika seseorang panik, tandanya seperti tangan gemetar, keringat dingin keluar, muka memucat, dan selalu gemetar. Nah, caranya adalah segera sadari dan memahami perasaan ini, ya. Berikut proses perubahan fisiknya. Kemudian segeralah mencegah berlanjutnya perasaan yang terjadi supaya tidak berlarut-larut. Nah, sekarang beberapa cara praktis mengelola marah. Bisa ketika kita keadaan marah, apabila marahnya kita sedang berdiri, maka segeralah untuk duduk dan berbaring. Kemudian yang kedua, basuhlah muka. Lebih bagus lagi kalau bersuci atau berwudu. Dan yang ketiga, minumlah air segar. Nah, sekarang gimana sih untuk cara mengendalikan emosi? Nah,
Selain yang tadi saya sebutkan, masih ada juga cara-cara mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu menyadari dampak yang bisa ditimbulkan. Sebelum meluapkan emosi, pikirkan terlebih dahulu dampak yang bisa ditimbulkan. Cara mengungkapkan emosi yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap hubungan dengan orang lain, menimbulkan konflik lagi, masalah baru, hingga masalah pada fisik maupun mental kita. Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk mengendalikan, bukan meredam. Nah, ini dua hal yang berbeda. Cara mengontrol emosi yang tepat adalah dengan mengendalikan, bukan meredamnya. Ketika emosi diredam secara paksa, kita membatasi diri untuk belajar dari pengalaman dan mengekspresikan perasaan. Nah, jika terus dilakukan, hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan fisik dan mental. Masalah kesehatan yang dapat muncul saat kita meredam emosi secara paksa antara lain seperti kegelisahan, kemudian ada depresi, gangguan tidur, otot-otot tegang dan nyeri, kemudian kecanduan terhadap obat-obatan tertentu. Yang ketiga, identifikasikan apa yang dirasakan. Nah, melalui identifikasi atau suasana hati dapat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita mengontrol emosi. Cobalah bertanya pada diri sendiri soal beberapa hal ya, seperti apa yang sebenarnya aku rasakan ya, apa yang membuat aku merasakan hal ini, apa ada penjelasan masuk akal atas situasi yang sedang terjadi atau yang sedang kita alami. Apa yang Anda dilakukan untuk melampiaskan perasaan ya? Apa ada cara yang bisa aku lakukan untuk mengatasi situasi ini? Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, reaksi yang sebelumnya menggebu-gebu tentunya akan menjadi berbeda karena kita lebih menyadari atau kita berbicara pada diri kita sendiri. Meski terlihat sulit dilakukan, cobalah berlatih melakukannya supaya terbiasa. Kemudian yang keempat, menerima keadaan. Menerima situasi yang sedang terjadi dapat membantu kita dalam mengontrol emosi. Cobalah untuk berkata pada diri sendiri bahwa situasi yang tengah kita alami bukanlah masalah besar. Cara ini memungkinkan kita untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Menerima emosi dan memberikan kepuasan tersendiri dalam hidup dan mengurangi risiko mengalami gejala kesehatan mental. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, menarik nafas dalam. Mengambil nafas dalam memang tidak menghilangkan emosi ya, namun cara ini dapat membuat kita menjadi lebih tenang. Saat pikiran menjadi tenang, kesalahan dalam pengambilan keputusan akibat emosi tentunya akan makin berkurang. Untuk melakukan ini, tarik nafas menggunakan diafragma. Tahan selama 3 detik sebelum kemudian dikeluarkan secara perlahan. Kemudian yang keenam, ketahui kapan harus mengeluarkan emosi. Meluapkan emosi dengan cara menangis maupun berteriak merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Cara-cara tersebut dinilai dapat membantu meredakan amarah yang ada dalam diri. Meski begitu, kita harus memperhatikan situasi di sekitar ya sebelum meluapkan emosi. Hal ini akan membuat kita belajar dengan sendirinya soal waktu yang tepat untuk mengekspresikan emosi dalam diri. Kemudian yang ketujuh, beri ruang untuk menyendiri. Memberi ruang untuk menyendiri dapat mempengaruhi cara kita dalam mengambil keputusan. Hal ini memang tidak dapat sepenuhnya menghilangkan emosi, namun mengalihkan perhatian untuk sementara hingga semuanya mereda. Beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan saat menyendiri nih ya, seperti jalan-jalan, kemudian menonton video lucu, bisa berkebun, kemudian hingga menghabiskan waktu dengan binatang peliharaan. Yang kedelapan, latihan relaksasi, yoga, dan meditasi. Cara-cara ini bisa menjadi alternatif cara mengontrol emosi, seperti meditasi, relaksasi, kemudian yoga, atau senam-senam ringan. Itu dapat meningkatkan kesadaran terhadap perasaan serta pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Selain membantu mengontrol emosi, meditasi, yoga, kemudian relaksasi juga memberikan sejumlah manfaat lain, mulai dari membuat tubuh menjadi lebih rileks hingga mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Kemudian yang kesembilan, berbicaralah dengan terapis apabila emosi yang dialami mulai membebani pikiran. Segera konsultasikan dengan terapis atau ahli kesehatan mental.
Berbicara dengan ahlinya bisa membantu kita dalam hal mengeksplorasi faktor yang membuat emosi menjadi tidak teratur, mengatasi perubahan suasana hati yang parah, kemudian mempelajari cara mengontrol emosi yang tepat, kemudian berlatih menantang perasaan yang membuat tertekan. Berbicara dengan ahlinya itu juga dapat mengurangi potensi kita untuk melakukan tindakan-tindakan seperti melukai diri sendiri atau merusak. Satu hal yang perlu diingat untuk membantu meningkatkan kecerdasan emosi, karena hal ini penting agar kita bisa mengendalikan emosi, yaitu dengan mengembangkan kesadaran diri. Sadari bahwa tak ada manusia yang sempurna, pasti ada saja kelebihan dan kekurangannya. Kerja keraslah mengubah diri. Tuhan tidak akan mengubah nasib diri apabila kita tidak berupaya mengubahnya dan malah diam berpangku tangan. Perlu ada pengorbanan, baik perasaan, tenaga, waktu, dan biaya untuk itu. Ingat, perubahan yang sedikit hasilnya besar. Pengorbanan saat ini hasilnya besar di hati nurani. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di lain kesempatan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.